serentak bergerak, wujudkan merdeka belajar. Tuntun murid kita dengan tulus dan doa, agar mereka hebat semua. Guru Indonesia, ayo kita belajar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Berkarya bersama, itulah kuncinya, agar murid kita bahagia. Guru penggerak Indonesia maju, jangan menyerah. Untuk negerimu, bulatkan tekad, ubah paradigma, bergerak bersama untuk Indonesia. Guru Indonesia, ayo kita belajar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Berkarya bersama, itulah kuncinya, agar murid kita bahagia. Guru penggerak Indonesia maju, jangan menyerah. Untuk negerimu, bulatkan tekad, ubah paradigma, bergerak bersama untuk Indonesia. Guru penggerak Indonesia maju, jangan menyerah. Untuk negerimu, Hari ini bisa bertemu dengan Bapak sangat luar biasa, karena pada kesempatan ini saya ingin berdiskusikan dengan Bapak mengenai tugas saya dan rekan-rekan CGP di SMP 2 Cianjur mengenai program yang berdampak pada murid yang harus kami laksanakan. Apakah Bapak berkenan pada hari ini melaksanakan diskusi? Ya, Terima kasih Bapak. Terima kasih atas waktunya Bapak. Nah, dalam tugas ini Bapak, di modul yang terakhir yang kami laksanakan itu adalah kami sebagai calon guru penggerak itu membuat sebuah program yang tentunya program ini berdampak bagi murid. Nah, kebetulan kami melihat di sekolah ini ada beberapa permasalahan. Yang pertama mungkin menjadi dilema bagi kami mengenai sampah Bapak. Nah, sehingga kami dengan yang lainnya kemarin itu sempat berdiskusi bagaimana agar sekolah yang sekarang sudah ditata ulang akibat dari dampak gempa ini bisa menjadi sekolah yang lebih bersih lagi, lebih baik lagi. Dan kemudian kami berdiskusi mendapatkan sebuah prakarsa perubahan yang isinya adalah sebuah program mengenai bagaimana mengaktifkan diri agar murid bisa memiliki kesadaran untuk menata lingkungan sekolah, untuk dalam hal ini bukan saja lingkungan kelasnya tetapi semua lingkungan, serta menjadikan sekolah ini sebagai sekolah sehat dengan program sekolah ramah anaknya, sehingga prakarsa perubahan kami itu adalah lingkungan yang indah, bersih, aman, dan sehat, dengan program yang kami gulirkan itu adalah sampahku tanggung jawabku. Nah, itu Bapak mungkin untuk program yang pertama. Selanjutnya dari program itu anak dilibatkan untuk bisa aktif dalam berbagai kegiatannya. Nah, itu mungkin Bapak selanjutnya mohon masukan dari Bapak hal-hal apa yang bisa kami lakukan agar program ini lebih efektif Bapak, seperti itu. Ini dan kawan-kawan yang sesama calon penggerak, saya sebagai pengawas lingkungan SMP Negeri Cianjur sangat mendukung terhadap program yang tadi dinamakan program Libas yang melalui judulnya Sampahku Tanggung Jawab. Dan ini momentum yang paling baik sebenarnya bagi penggerak yang berasal dari SMP. Ya, dari teman-teman CGP dan program Libas, jadi saya berharap
SMP 2 ke depan itu jadi percontohan dalam ketertiban, kebersihan, kenyamanan. Ya, Pak Kawis, lingkungan indah, bersih, aman dan sehat dalam program sampahnya. Dan tanggapan Bapak dengan program Awalnya itu lingkungan I-nya indah, B-nya bebas, bersih, aman dan sehat. Program yang diberikannya sampah itu tanggung jawab. Dari sampah ke tanggung jawab itu ada berbagai kegiatan dari pengelolaan sampah yang bisa didaur ulang. Juga berikutnya adalah lomba-lomba kebersihan kelas. Terus juga ada, kalau misalkan ditanya, sampai ada duta kebersihan dari setiap kelas itu yang direncanakannya Mas. Jadi yang diagendakan. Kalau petugas yang memfasilitasi gitu, kegiatan seperti itu, Fasilitasinya yang pertama para CDP, yang keduanya koordinasi atau berkolaborasi dengan para wali kelas. Jadi dari wali kelas itu membentuk tim di kelas sebagai duta kebersihan setiap kelas. untuk mengamalkan ilmu yang didapat dari pelatihan-pelatihan pada diklat calon guru penggerak supaya bisa memberikan manfaat yang luar biasa bagi sekolah, begitu, bagi alma maternya. Terkait dengan program tadi yang namanya sampah tanggung jawab guru, nah, saya secara pribadi terus terang menunggu. Mudah-mudahan saya berdoa program itu bisa sukses, bisa memberikan manfaat, terutama kepada peserta didik. Paling saya pesankan adalah inisiatornya adalah calon guru penggerak yang berasal dari SMP 2 Cianjur, tetapi nanti dalam pelaksanaannya itu mohon dilibatkan anak supaya nanti pembiasaan untuk menciptakan lingkungan yang indah, kemudian bersih, aman dan sehat itu betul-betul nanti menjadi program yang berhasil mengeluarkan karakter anak di dalam memiliki yang indah tadi sampai di masa. Kemudian nanti keterlibatan anak ini itu juga sesuai dengan pembelajaran yang berpihak pada guru gitu. Nah, oleh karena itu alangkah lebih baik Bu Mimi dan kawan-kawan nanti program ini dipersiapkan secara matang, baik dari segi perencanaan, gitu ya, pelaksanaan sampai nanti terakhir dalam bentuk laporan. Dan jangan lupa mungkin dokumentasinya ini mohon ditata secara rapi sehingga nanti bisa bukan hanya untuk menunaikan tugas yang diberikan selama Ibu Mimi dan kawan-kawan ikut diklat, tetapi juga bisa dijadikan sebagai contoh best practice untuk kawan-kawan lain gitu ya, di unit kerja yang lain. Dan mudah-mudahan tentu saja harapan saya adalah program ini berhasil. Jadi bukan hanya untuk memenuhi kewajiban ya, menyusun sebuah tugas akhir ya, dari program ini, tapi juga bisa dampak yang dari kemudian kepada sekolah dan juga kepada teman-temannya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan terakhir berdoa semoga program ini bisa berhasil dengan baik. Insya Allah secara pribadi saya sangat mendukung. Dan kalau misalnya memerlukan keterlibatan saya nanti dalam program itu, insya Allah saya siap. Banyak Bapak, tunggu bahagia kami dapat dukungan yang penuh dan luar biasa Bapak. Assalamualaikum ya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mengganggu waktunya Bapak. Pada kesempatan ini saya ingin berdiskusi dengan Bapak mengenai penyelesaian tugas saya sebagai calon guru penggerak bagian modul ketiga, yaitu program yang berdampak positif bagi murid. Apakah Bapak berkenan untuk berdiskusi dengan saya? Insya Allah siap. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Latar belakangnya saya mengambil program ini adalah di mana saya dilema semua menjawab Bapak di sekolah ini mengenai sampah Bapak. Nah, ini yang akan saya angkat adalah bagaimana mengaktifkan siswa, mengkreatifkan siswa agar mampu menyelesaikan permasalahan sampah sehingga muncul tanggung jawab pada diri siswa. Itu mungkin latar belakangnya. Nah, di sini saya ingin berdiskusi dengan Bapak apa yang dapat dilakukan kira-kira Pak untuk mengatasi permasalahan sampah di sekolah kita ini Pak? Ya, terima kasih atas
pertanyaan yang Ibu berikan kepada saya, mungkin ya kalau tentang sampah itu banyak ya untuk mengatasinya. Seperti yang sudah biasa dilaksanakan di sekolah kita, seperti tiket kelas, kemudian daur ulang, bank sampah, kemudian aturan kesepakatan kelas, itu juga bisa dijadikan sebagai upaya mengatasi bagaimana sampah-sampah di sekolah kita itu menjadi tidak berserakan gitu ya. Atau yang paling penting mungkin kita sebagai guru atau sebagai warga sekolah di SMP 2, selain dari siswa itu sendiri, kita dapat menjadikan diri kita itu menjadi seorang model lah. Jadi apabila ada sampah, mungkin sebagai guru kita harus mengambilnya. Jadi kita jangan menyuruh siswa ambil sampah, tetapi kita harus menjadi model atau contoh bagi siswa bagaimana kalau ada sampah itu kita ambil. Nah, seperti itu contohnya. Iya, menarik sekali Bapak. Tentunya ketika guru menjadi model itu sebagian dari pembelajaran yang Ki terapkan ya Bapak, sebagai Ingan Sokung Tulodo, Imadio Mangosuana, sangat berhubungan sekali dengan apa yang saya pelajari di program penggerak ini Bapak. Nah, terima kasih Bapak, masukannya tadi sungguh luar biasa. Ada berbagai macam cara yang mungkin bisa dilaksanakan menggali potensi siswa seperti apa yang tadi Bapak sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya Bapak di sini. Nah, tadi untuk mengatasi atau untuk meningkatkan tanggung jawabnya, bagaimana untuk menumbuhkan tanggung jawab atau kepedulian siswa terhadap lingkungan? Kira-kira masukan dari Bapak itu seperti apa Pak? Ya, untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab dari siswa dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dengan lomba-lomba kebersihan antar kelas, kemudian bisa juga pemilihan sampah ya, pemilihan sampah atau pemilihan data kebersihan siswa dan guru. Nah, itu dapat dijadikan satu kegiatan untuk menumbuhkan rasa siswa bertanggung jawab terhadap kebersihan. Seperti itu. Ya Pak, betul sekali ya Pak. Terima kasih Bapak masukannya. Jadi untuk menumbuhkan rasa tanggung jawabnya dalam program saya nanti Bapak berikan masukan yaitu melakukan perlombaan kelas ya Pak, perlombaan kebersihan kelas. Terus tadi ada juga Bapak duta ya Pak, duta kebersihan, baik itu duta dari siswa maupun duta dari guru mengenai kebersihan seperti yang teladan tadi Bapak sampaikan. Wah, masukan yang luar biasa Bapak. Diskusi kali ini saya sudah mendapatkan beberapa jawaban dari apa yang saya tanyakan. Terima kasih banyak atas waktunya Bapak. Sekali lagi saya ucapkan. Selanjutnya mohon berkenan apabila di program selanjutnya saya terus melibatkan Bapak. Ya, insya Allah, insya Allah. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak coba sudah memenuhi undangan Ibu hari ini. Hari ini kita akan mengadakan diskusi yang merupakan salah satu program pendidikan yang sedang Ibu laksanakan, yaitu pendidikan guru penggerak. Ibu ada pada program terakhir, yaitu modul mengenai program yang berdampak positif pada murid. Nah, di modul ini Ibu ditugaskan untuk membuat sebuah program yang tentunya program itu berdampak positif bagi murid dan bagi sekolah kita tentunya. Nah, pada kesempatan ini, apakah kalian siap untuk melaksanakan diskusi dengan Ibu? Siap. Terima kasih atas kesiapannya. Program yang akan Ibu laksanakannya adalah sebuah program di mana merupakan perwujudan dari lingkungan yang indah, bersih, aman, dan sehat di SMP Negeri 2 Cianjur ini. Pada tahapannya, Ibu harus melakukan tahapan baja, ya. Tahapan baja itu yang pertama melakukan diskusi, yaitu membuat sebuah pertanyaan yang akan didiskusikan bersama untuk mencari solusinya, ya. Dari pertanyaan yang pertama dari tahapan kerja ini, ada sebuah pertanyaan yang harus Ibu diskusikan dengan kalian sebagai perwakilan siswa SMP Negeri 2 Cianjur ini, yaitu tentang kira-kira menurut kalian nih, ya, sekolah kita ini sekarang merupakan sekolah penggerak, ya, berada di pusat kota, tetapi latar belakang yang Ibu lihatnya itu adalah masih banyak siswa yang belum menyadari akan pentingnya kebersihan
di mana ibu melihat sampah itu masih berserakan, ya. Di mana ibu melihat di kelas itu kadang-kala masih kotor, ya. Apalagi misalnya ketika pulang sekolah, ibu keliling di lingkungan sekolah masih bekas jajanan itu banyak sekali. Itu latar belakangnya tertara, ya. Nah di sana sehingga ada satu pertanyaan ya yang ibu pikirkan, apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan sampah di sekolah. Nah kira-kira menurut kalian apa sih yang bisa dilakukan? Silakan. Membuat bank sampah plastik. Oh iya, Syaira, tadi kata Syaira membuat bank sampah plastik. Ada lagi, silakan. Ya, Membawa tempat makan dan minum dari rumah. membawa tempat makan dan minum dari rumah. Ada lagi? Ya, Putri? Mengadakan kegiatan bersih-bersih. Mengadakan kegiatan bersih-bersih. Membawa sampah atau membawa apa? Sampah plastik, bank sampah, tempat makan dan minum, bersih-bersih. Ada lagi? Laki-laki, Alif ya? Recycle sampah. Recycle sampah. Jadi mendaur ulang sampah yang bisa didaur ulang sehingga menghasilkan manfaat itu ya, Alif ya? Ya, ada lagi? Ya, Alba? Ekobrik. Betul sekali, Alba. Idenya adalah untuk mengatasi permasalahan sampah itu membuat sebuah ekobrik. Ya. Nah, selanjutnya ada lagi? Ya, Membuat kerajinan dari sampah. membuat kerajinan dari sampah. Betul, hampir sama dengan daur ulang, ekobrik dan berbagai hal ya. Nah itu mungkin untuk pertanyaan pertama. Banyak kan ternyata ide yang kita munculkan ketika kita mau mengatasi permasalahan sampah.